Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa, puji Tuhan, kita semua luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dalam pujian pembukaan tadi, kita semua sudah diberi pengharapan, dan juga kita sendiri berpengharapan. Kita menyanyikan bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, dan untuk masalah kita semua. Kita tadi sudah menyanyikan itu. Dan tentunya ketika kita menyanyikan ini, kita menyanyikan dengan sebuah kesadaran bahwa masalah itu adalah bagian dari kehidupan kita. Benar atau tidak? Benar itu ya. Dan hari ini Yesus menyadarkan kita semua. Benar bahwa masalah itu adalah bagian dari kehidupan kita. Tetapi ketika kita mendengarkan Dia, bersama dengan Dia, maka tidak ada yang sukar. Itu yang mau ditawarkan oleh Yesus kepada kita dalam bacaan hari ini. Oleh karena itu, baiklah para saudara, mari kita lihat bacaan ini bagian demi bagian. Dalam bagian pertama Injil tadi, dikisahkan dalam ayat 2-4 dikisahkan bagaimana Yesus menyatakan kemuliaannya di atas gunung yang tinggi kepada murid-murid yang terpilih. Kenapa terpilih? Karena Yesus hanya membawa 3 orang. Gitu ya. Mereka yang terpilih oleh Yesus untuk ke atas gunung yang tinggi. Dan tentunya para saudara yang terkasih, Yesus pergi ke gunung yang tinggi. Dia mau berjumpa dengan Bapanya. Dia mau berelasi dengan Bapanya. Dia mau berdoa dengan Bapanya. Dan menarik, ketika dia berada di gunung yang tinggi, ketika dia berdoa, ketika dia berjumpa dengan Bapanya, di sana Allah Bapa menyatakan kemuliaannya, menyatakan kepada para murid siapa itu Yesus sesungguhnya. Maka tadi dikisahkan bahwa di atas gunung Dia berubah rupa. Yesus tampak tidak seperti manusia biasa lagi. Wajahnya bercahaya laksana matahari, dan pakaiannya bersinar terang benderang. Dia tampak kepada para murid bersama Musa dan Elia. Kita tahu kalau Musa itu adalah nabi yang menerima hukum Taurat. Dan Elia, kita juga tahu bahwa Elia adalah seorang nabi yang naik ke langit dengan kereta berapi. Dan dijanjikan akan turun kembali ke bumi. Dan tadi dikisahkan mereka bercakap-cakap. Apa yang dipercakapkan tidak dikatakan dalam Injil Markus. Tetapi dalam Injil yang lain dikatakan mereka mempercakapkan perihal keberangkatan Yesus ke Yerusalem. Ke Yerusalem itu berarti keberangkatan Yesus untuk menanggung salib. Itu ya. Nah, ketika Petrus dan para murid yang lain menyaksikan itu, Petrus berkata kepada Yesus. Apa yang dikatakan oleh Petrus? Masih ingat tadi? Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Itu berarti Petrus menyatakan sukacitanya kepada Tuhan. Bahkan tadi dia mengusulkan, Tuhan, karena kami bahagia, maka saya mengusulkan agar kami mendirikan 3 kemah. 1 untuk engkau,
satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Karena mereka ingin tetap tinggal bersama Yesus dalam kemuliaan. Pertanyaan saya sekarang ialah, para saudara, apakah kita bahagia berada di tempat ini? Oke. Untuk peserta retret luka batin, apakah Anda bahagia berada di tempat ini? Bahagia ya, karena luka-lukanya sudah dipulihkan. Dan untuk kita yang lain yang hadir pada saat ini, tentunya kita bahagia berada di tempat ini. Karena hari ini kita berjumpa dengan Yesus yang menyatakan kemuliaannya kepada kita semua. Tetapi sebelum melihat hal ini para saudara, kita kembali kepada teks. Apa yang dapat kita refleksikan dari bagian pertama ini? Yesus ke gunung yang tinggi untuk berdoa. Berkaitan dengan hal ini, Santo Yohanes Paulus kedua dalam sebuah tulisan, dia mengutip Santo Cassianus, dia mengatakan begini. Santo Yohanes Paulus kedua mengatakan begini. Yesus menyendiri untuk berdoa di gunung yang tinggi yang kisah ini, supaya mengajak kita juga untuk menyendiri bersama Yesus. Itu yang Santo Paulus Yohanes kedua mengatakan itu. Kemudian dia juga mengutip kutipannya Santo Hieronymus. Santo Hieronymus mengatakan begini. Hendaklah engkau mencari Yesus dalam kesunyian dan berdoa seorang diri di bukit bersama Yesus. Dan tentunya para saudara, supaya jangan salah tafsir dari Santo Hieronymus, mungkin kita berpikir kalau begitu saya mencari Yesus dalam kesunyiannya itu setiap hari saya harus pergi ke bukit Lembah Karmel. Tentu tidak para saudara ya. Bukit di sini adalah ketika engkau berdoa seorang diri, berjumpa dengan Yesus dalam bukit doa, dalam hatimu, maka engkau bersama Yesus di sana. Tentunya kalau hari ini memang kita sungguh-sungguh ada di bukit, gitu ya. Dan kita berjumpa dengan Yesus untuk berdoa. Dan menarik para saudara, ketika Yesus pergi ke bukit untuk berdoa, berjumpa dengan Bapanya, dia juga menyertakan para muridnya. Dan yang mengambil inisiatif itu adalah Yesus. Yesus yang mengajak para murid untuk pergi ke gunung, untuk berdoa, untuk berjumpa dengan Allah Tritunggal. Dan hal yang sama terjadi atas kita semua yang hadir di sini. Para saudara datang jauh-jauh dari Jakarta. Terlebih saudara-saudara saya yang berada di kursi roda ya, pasti capek tadi di jalan, gitu ya. Dengan sakit penyakit yang saudara miliki, datang jauh-jauh dari tempat yang jauh ke tempat ini. Sesungguhnya Yesuslah yang mengundang saudara untuk hadir di sini pada saat ini. Karena Yesus hari ini juga menyatakan kemuliaannya. Sebagaimana para murid melihat kemuliaan Allah, kita juga hari ini diundang oleh Yesus untuk melihat kemuliaan itu. Maka sudah selayak dan sepantasnya untuk kita semua yang hadir di sini tanpa terkecuali, berkatalah dalam hatimu pada saat ini, Tuhan, betapa bahagianya saya berada di tempat ini. Mari kita katakan bersama kalimat itu sama-sama. Tuhan, betapa bahagianya saya berada di tempat ini. Karena sesungguhnya para saudara, dalam perayaan Ekaristi yang kita rayakan hari ini, Tuhan menyatakan kemuliaannya. Hosti yang bulat berubah menjadi tubuh Kristus. Anggur berubah menjadi darah Kristus. Dan tubuh dan darah Kristus itu akan kita terima. Dia akan diam dalam diri kita. Bukankah itu yang membahagiakan kita?
Itu yang memberikan kebahagiaan yang sejati bagi kita semua. Karena Yesus hari ini hadir dalam diri kita masing-masing tanpa terkecuali. Kemudian dalam bagian akhir perayaan Ekaristi ini kita akan adorasi. Kita lagi-lagi berdoa bersama, memohon rahmat dari Tuhan. Kita menyembah Dia, memohon rahmat kesembuhan, memohon rahmat pembebasan, memohon rahmat agar kita dibebaskan dari berbagai macam ikatan dan diberi jalan keluar untuk kesulitan-kesulitan kita. Lagi-lagi dalam adorasi itu kita berjumpa dengan Yesus yang sudah ditinggikan, yang sudah dimuliakan. Dan lagi-lagi saya mau mengingatkan saudara-saudara yang sudah mengikuti retret. Saya yakin saudara sudah mengalami itu semua. Semalam ada yang berkata kepada saya, Romo, awalnya saya melihat air di ember itu pingin muntah katanya gitu ya. Dia sebetulnya enggan untuk membasuh kaki katanya. Pingin muntah. Tetapi dia membulatkan tekadnya gitu, untuk maju dan membasuh kaki. Memohon ampun dan juga memberi ampun kepada orang yang telah melukai hatinya. Dan dia setelahnya dia katakan, sesudahnya saya mendapatkan kelegaan. Bukankah di tempat ini Tuhan menyediakan itu semua bagi kita. Karena Dia sungguh mencintai kita. Maka patutlah kita berbahagia berada di tempat ini, berjumpa dengan Yesus, mengalami kasih-Nya. Maka alangkah baiknya para saudara, setiap kali kita berada di gereja manapun, ketika kita berdoa atau di tempat doa manapun, katakan dalam hati, Tuhan, betapa bahagianya saya berada di tempat ini karena berjumpa dengan Engkau. Ya. Demikian pun dalam kesempatan-kesempatan lain, gemakan itu. Nah, itu bagian pertama dari Injil hari ini para saudara yang terkasih. Sekarang kita lanjut bagian kedua. Ketika para murid merasa bahagia dan mengusulkan supaya mendirikan tiga tenda itu, tiba-tiba awan meliputi mereka. Memang dalam teks ini tidak dikatakan, tetapi dalam Injil Matius bab 17 ayat 5 dikatakan, tiba-tiba awan meliputi mereka. Dan lagi-lagi Santo Yohanes Paulus kedua menafsirkan kata awan itu sebagai lambang Roh Kudus. Gitu ya. Pada saat itu Roh Kudus turun atas mereka. Dan dalam awan itulah nampaklah Allah Tritunggal. Bapa dalam suara yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Putra dalam diri Yesus. Dan Roh Kudus dalam awan yang terang. Itu berarti Allah Tritunggal hadir. Dan Santo Yohanes Paulus kedua dalam tulisannya itu mengatakan, bagi Bapak Gereja menyebut perjalanan rohani itu berarti berjalan dalam kuasa Roh Kudus, langkah demi langkah dibimbing kepada kesempurnaan. Dan pada saat itulah para murid mengalami ketakutan. Tentunya ketakutan sebagai ciptaan yang tidak sempurna berhadapan dengan Allah Tritunggal itu. Itu ya. Di hadapan kemudian Allah kita tidak ada apa-apanya. Dan dari langit terdengarlah suara, inilah anakku yang terkasih. Kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Dan para saudara, itulah yang dikehendaki oleh Bapa, agar kita mendengarkan Yesus. Pertanyaan saya, apakah permintaan Allah Bapa itu ditujukan kepada kita juga? Ya atau tidak? Ya, karena kita adalah muridnya, maka kita juga diminta untuk mendengarkan Dia. Hanya yang menjadi persoalan para saudara, untuk mendengarkan Tuhan itu mudah atau sukar? Mudah atau sukar?
sukar ya. Kalau mau jujur, untuk mendengarkan dia itu bukan sebuah perkara yang mudah. Karena memang banyak suara-suara yang lain. Gitu ya. Banyak suara-suara yang lain. Gitu ya. Mungkin kami yang pria ini tidak hanya mendengarkan suara tenor dan bass gitu ya, tapi mendengar suara sopran yang lebih kenceng gitu ya. Dan itu yang akhirnya kami yang pria ini juga tersandung jatuh gitu ya. Atau sebaliknya, mungkin Bapak Ibu, ibu-ibu yang punya suara sopran alto itu tadi sudah kebanyakan mendengar alto dan bass gitu ya. Alto dan bass dari tetangga sebelah gitu kan, dan akhirnya jatuh. Itu berarti para saudara, mendengarkan suara Allah itu bukan sebuah perkara yang mudah. Tetapi Tuhan tetap meminta kita untuk mendengarkan Yesus, gitu ya. Dan yang patut kita dengarkan adalah hanya Dia. Kita diharapkan agar kita mendengarkan Dia, maka Dia yang akan menyinari batin kita untuk memurnikan batin kita. Tetapi saya sengaja tadi mengutip Matius bab 17 ayat 5. Kalaupun itu sulit para saudara, ingatlah ada Roh Kudus. Ya. Awan tadi itu simbolkan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan memampukan kita untuk mendengarkan Yesus. Kalau kita kesulitan untuk mendengarkan Yesus, maka mohonlah Roh Kudus menerangi akal budi kita agar kita dimampukan untuk mendengarkan Yesus. Dan tentunya kalau ada Roh Kudus, maka tentunya kita juga berharap kita akan bertumbuh dalam iman. Sebagaimana dalam bacaan pertama tadi. Abraham yang dipenuhi dengan Roh Kudus juga tentunya. Dia bertumbuh dalam iman. Sehingga dia sungguh-sungguh mendengarkan dan taat kepada kehendak Allah. Itu juga yang diharapkan dari kita semua. Ketika kita membuka diri terhadap Roh Kudus, maka Roh Kuduslah yang akan memampukan kita. Karena Roh Kudus dalam bahasa lainnya itu adalah penolong yang lain. Selain penolong pertama itu adalah Yesus, penolong yang lain itu adalah Roh Kudus. Maka Roh Kuduslah yang akan menolong kita untuk mendengarkan Yesus. Dan tentunya para saudara, kalau mendengarkan itu seperti apa Romo? Apa dengar suara gitu? Karena jujur banyak di zaman ini yang merasa diri punya karisma suka mendengar-mendengar. Gitu ya. Saya ingatkan hati-hati. Gitu ya. Kalau kami di sini ditegaskan, kalau ada orang yang punya kecenderungan untuk mendengar, Santo Yohanes Salib mengatakan abaikan. Bahaya. Baik itu kalau dari Tuhan. Kalau dari makhluk yang bertanduk, gimana ceritanya? Gitu ya, yang membisikkan itu ya. Hati-hati, perlu disermen, gitu ya, perlu disermen. Ya, jadi mendengarkan di sini seperti apa? Itu ya, supaya kita jangan salah mengerti. Kalau begitu, kalau saya ada masalah, ya sudah saya pasang telinga. Tuhan, apa katamu? Gitu ya. Kemudian ada orang yang mencoba, Bim salah Bim, buka kitab suci gitu kan. Lihat ayat, oh ini kata Tuhan. Nah, itu bisa keliru juga saudara ya. Itu supaya jangan salah menafsirkan apa mendengarkan Tuhan. Mendengarkan dalam arti begini para saudara. Dalam konteks seperti yang saya katakan tadi, orang yang beriman itu adalah kalau kita diminta untuk mendengarkan Yesus, itu berarti kita menaruh seluruh kepercayaan kita hanya kepada Yesus. Itu yang kita lakukan pada hari ini. Kita mendengarkan Dia. Kita menaruh seluruh kepercayaan kita bahwa kita ingin sembuh. Kita ingin dibebaskan dari setiap persoalan kita. Kita mau serahkan diri kita seutuhnya kepada Dia. Itu berarti para saudara, kita menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Gitu ya. Kita berusaha untuk meninggalkan hidup kita yang biasa-biasa saja, tetapi menjalin relasi pribadi yang mesra dengan Yesus.
menjadikan seluruh hidup kita serupa dengan Yesus. Itu yang dimaksudkan kita mendengarkan Dia. Dan sesungguhnya Tuhan juga sudah memberikan sarana bahwa di mana kita bisa mendengarkan Dia. Yang pertama dari sabda Tuhan, tetapi bukan dengan cara yang tadi itu. Gitu ya. Itu cara yang hanya seolah-olah mau menguji kayak buat teka-teki gitu ya. Itu tidak seperti itu para saudara. Firman Tuhan memang berbicara juga dalam ekaristi, dalam sakramen-sakramen, atau juga dalam bimbingan rohani. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ketika kita memiliki relasi pribadi, maka Tuhan berbicara dalam hati kita masing-masing. Gitu ya. Nah, kemudian saya mau mengakhiri bagian keduanya ini. Dalam Injil Matius menarik dikatakan ketika para murid mendengar suara Bapa, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia, mereka jatuh tersungkur. Seperti orang mati. Gitu ya. Dan karena ketakutan. Dalam Injil Matius, dikisahkan Yesus datang mendekati mereka. Kemudian Yesus menyentuh mereka, para murid. Itu ya. Dan Yesus mengatakan, berdirilah. Itu ya. Berdirilah dan jangan takut. Nah, kenapa saya ambil teks ini para saudara? Santo Yohanes Paulus II memberi catatan yang menarik dengan kalimat ini. Dia katakan begini. Kita bisa saja seperti para murid itu tadi. Gitu ya. Kita jatuh. Entah karena takut dan macam-macam. Tapi Santo Yohanes Paulus II dalam tulisannya itu mengatakan bahwa hidup kita akan selalu disentuh oleh Tuhan. Gitu ya. Tangan Tuhan akan selalu menyentuh kita. Dan dia juga mengatakan, berdirilah, jangan takut. Gitu ya. Untuk kita yang hadir di sini, itu adalah kabar gembira bagi kita semua. Karena percayalah, Tuhan tiada henti-hentinya menjaga kita. Gitu ya. Dia menjaga kita. Dia akan membangunkan kita. Dia akan memberikan kita rahmat supaya kita jangan takut. Nah, para saudara, itu bagian kedua. Dan terakhir, bagian yang singkat di satu ayat, gitu ya. Setelah mereka mengalami sukacita itu, setelah mereka disentuh oleh Yesus, gitu ya, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, disentuh oleh Yesus dan dikatakan untuk bangkit dan mereka dimampukan untuk mendengarkan Yesus. Yesus mengajak mereka untuk turun gunung. Turun gunungnya tidak tanggung-tanggung ke Yerusalem. Nah, saudara yang hadir di sini, saya beri tawaran, mau tetap tinggal di sini atau mau turun gunung? Ya, mau tetap tinggal di sini atau mau turun gunung? Ya, mau tidak mau, suka tidak suka, kami perintahkan harus turun gunung, gitu ya. Karena hari Senin kami tidak terima tamu, gitu ya, itu ya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, Bapak, Ibu, saudara-saudari juga harus turun gunung. Itu berarti para saudara sama seperti Injil hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari juga harus pergi ke Yerusalem. Pergi ke Yerusalem itu berarti pergi memikul salib. Ya, tetapi jangan khawatir, jangan gelisah. Yesus sudah menguatkan kita semua. Itu ya. Di tempat yang tinggi ini kita sudah berdoa, kita berjumpa dengan Yesus yang menyatakan kemuliaannya. Yesus yang sama juga sudah memberikan Roh Kudusnya, sudah memberikan tubuh dan darahnya, sudah menyentuh tangan kita, sudah membangkitkan kita dan meneguhkan kita supaya jangan takut. Dialah yang selalu menyertai perjalanan hidup kita. Dan tentunya para saudara, Dia sendirilah yang akan memampukan kita untuk mendengarkan Dia, untuk selalu memiliki hasrat
untuk kembali kepada Dia, untuk bertobat, untuk mengalami pembaharuan terus-menerus. Dan tentunya pesannya, ketika turun gunung dan suatu saat akan naik ke gunung lagi, jangan lupa membawa yang lain. Gitu ya. Itu pesannya gitu ya. Membawa yang lain kepada Yesus, bukan membawa yang lain ke lembah Karmel, tidak, gitu ya. Seperti yang saya katakan tadi, gunung itu di mana kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Bawalah juga orang lain berjumpa dengan Tuhan dalam doa, dalam gereja, dan dalam pelayanan. Yakinlah para saudara, itu yang membuat kita bersuka cita dalam hidup ini. Sehingga tadi para murid mengatakan, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Para saudara pun di rumah masing-masing pun mengatakan hal yang sama. Jadi tidak hanya di lembah Karmel, ya, atau di dalam gereja. Di rumah pun para saudara mengatakan, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Para saudara, semoga sabda Tuhan hari ini menguatkan kita, mengobarkan iman kita, dan kita terus berjalan di dalam Tuhan. Dan tentunya kita juga berbahagia bersama Dia. Tuhan memberkati kita semua.